Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video presentasi kami. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan sedikit materi tentang audit plan, audit program, audit prosedur, audit teknik, dan materialitas. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menonton video ini. Mari ikuti perjalanan singkat kami dalam menyampaikan materi yang telah kami siapkan. Selamat menyaksikan. Pengertian audit plan. Tahap perencanaan audit atau audit plan merupakan salah satu fase yang sangat penting dalam pelaksanaan audit. Tahap ini mencakup proses pengambilan keputusan mengenai berbagai hal yang akan dilakukan auditor selama audit atas laporan keuangan. Dalam tahap ini, auditor menyusun urutan kegiatan secara sistematis untuk mencapai tujuan audit yang telah ditetapkan. Perencanaan audit diatur secara khusus dalam standar auditing karena memiliki peran penting dalam menentukan arah dan efektivitas audit. Auditor wajib merencanakan audit dengan sikap skeptik profesional, terutama terhadap aspek-aspek seperti integritas manajemen, kemungkinan terjadinya kekeliruan atau kecurangan, serta tindakan yang melanggar hukum. Selain melakukan perencanaan, auditor juga harus melakukan supervisi terhadap tim audit. Supervisi meliputi pengarahan asisten yang terlibat dalam penugasan audit agar tujuan audit dapat tercapai dan untuk memastikan bahwa setiap tahapan dilaksanakan sesuai standar yang berlaku. Perencanaan dan perancangan program audit. A. Perencanaan awal. Langkah-langkah dalam perencanaan awal meliputi 1. Menerima klien baru. 2. Melanjutkan klien lama. 3. Mengidentifikasi alasan klien untuk diaudit. 4. Menentukan staf untuk penugasan. 5. Memperoleh surat penugasan. B. Perolehan informasi tentang latar belakang perusahaan klien. 1. Memahami bidang usaha dan industri klien. 2. Meninjau pabrik dan kantor. 3. Menelaah kebijakan perusahaan. 4. Mengidentifikasi pihak yang mempunyai hubungan istimewa. 5. Mengevaluasi kebutuhan akan spesialis dari luar. C. Perolehan informasi mengenai kewajiban hukum klien. Auditor perlu menilai aspek hukum yang berlaku bagi klien karena dapat mempengaruhi penyajian laporan keuangan. 3 dokumen hukum utama yang harus diperiksa antara lain: 1. Akta pendirian dan anggaran dasar perusahaan. Dokumen ini menunjukkan status hukum perusahaan serta aturan internal yang ditetapkan oleh pemegang saham. 2. Notulen rapat. Notulen mencatat keputusan penting dari rapat direksi atau pemegang saham, seperti pembagian dividen, pengesahan kontrak, atau otorisasi pinjaman. 3. Kontrak. Auditor harus menelaah berbagai kontrak penting seperti perjanjian pinjaman, rencana pensiun, kontrak pembelian, perjanjian sewa guna usaha, dan perjanjian dengan pemerintah. D. Pelaksanaan prosedur analitis pendahuluan. Prosedur analitis dilakukan untuk mengevaluasi hubungan yang wajar antar data keuangan satu dengan yang lain. C. Perolehan informasi mengenai kewajiban hukum klien. Auditor perlu menilai aspek hukum yang berlaku bagi klien karena dapat mempengaruhi penyajian laporan keuangan. 3 dokumen hukum utama yang harus diperiksa antara lain: 1. Akta pendirian dan anggaran dasar perusahaan. Dokumen ini menunjukkan status hukum perusahaan serta aturan internal yang ditetapkan oleh pemegang saham. 2. Notulen rapat. Notulen mencatat keputusan penting dari rapat direksi atau pemegang saham, seperti pembagian dividen, pengesahan kontrak, atau otorisasi pinjaman. 3. Kontrak. Auditor harus menelaah berbagai kontrak penting seperti perjanjian pinjaman, rencana pensiun, kontrak pembelian, perjanjian sewa guna usaha, dan perjanjian dengan pemerintah. E. Penetapan materialitas dan penilaian risiko audit. Auditor perlu menentukan tingkat materialitas, yaitu batas kesalahan yang masih dapat diterima tanpa memengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan. Selain itu, auditor menilai resiko audit dan resiko inheren atau
resiko bawaan tanpa mempertimbangkan pengendalian internal. Pemahaman terhadap pengendalian internal. Auditor harus memahami sistem pengendalian internal perusahaan untuk menilai sejauh mana sistem tersebut dapat mencegah atau mendeteksi kesalahan dan kecurangan. G. Pengembangan perencanaan dan program audit secara menyeluruh. Tahap akhir dalam perencanaan audit adalah menyusun rencana audit menyeluruh dan program audit terperinci. Audit program adalah kumpulan prosedur audit yang akan dilaksanakan auditor selama pemeriksaan laporan keuangan. Audit program disusun setelah audit plan selesai dibuat. Namun, sebelum pemeriksaan lapangan dimulai, program ini berfungsi sebagai pedoman tertulis yang membuat langkah-langkah audit secara sistematis dan terarah. Audit program membantu auditor dalam memberikan arahan kepada seluruh anggota tim audit mengenai pekerjaan yang harus dilakukan, waktu pelaksanaannya, serta tujuan dari setiap prosedur. Dengan adanya audit program, kegiatan audit dapat dilakukan lebih terorganisir, efisien, dan konsisten. Tujuan audit program. Audit program memiliki beberapa tujuan utama. Yang pertama, sebagai pedoman kerja auditor agar pemeriksaan dilakukan sesuai rencana dan standar yang berlaku. Yang kedua, memastikan pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh, mencakup seluruh akun dan transaksi penting. Yang ketiga, menjadi dasar pengawasan serta penilaian kinerja auditor, terutama bagi asisten atau anggota tim yang melaksanakan pemeriksaan lapangan. Keempat, memudahkan koordinasi dan dokumentasi hasil audit karena setiap langkah sudah dijabarkan secara jelas dan rinci. Isi audit program. Bagian pertama adalah tujuan pemeriksaan, yaitu menjelaskan mengenai apa yang ingin dicapai dari setiap prosedur audit. Misalnya, memastikan saldo kas akurat, menilai kepatuhan klien, atau menguji kewajaran suatu transaksi. Kedua adalah prosedur audit yang akan dijalankan. Di sini berisi rincian langkah-langkah yang harus dilakukan auditor, seperti inspeksi dokumen, konfirmasi pihak ketiga, penghitungan fisik, analisis data, atau wawancara. Semua langkah ditulis dengan jelas agar tidak ada yang terlewat. Yang ketiga adalah kesimpulan pemeriksaan. Setelah semua prosedur dijalankan, auditor menuliskan hasilnya, seperti apakah ditemukan kesalahan, apakah pengendalian internal sudah berjalan dengan baik, atau apakah saldo akun sudah wajar. Kesimpulan ini yang nantinya akan menjadi dasar laporan audit. Terus yang terakhir adalah penyesuaian dengan kondisi klien. Meskipun banyak prosedur audit sudah bersifat standar, auditor tetap harus menyesuaikan isi audit program dengan karakteristik klien seperti ukuran perusahaan, jenis usaha, resiko tertentu, atau sistem akuntansi yang digunakan. Selanjutnya adalah pengertian audit prosedur. Audit prosedur adalah langkah-langkah atau tindakan sistematis yang dilakukan auditor untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat dalam mendukung opini atas kewajaran laporan keuangan. Prosedur audit digunakan agar auditor dapat melaksanakan pemeriksaannya dengan efisien, tidak menyimpang dari rencana, serta memperoleh keyakinan memadai terhadap data keuangan yang diaudit. Contohnya, meliputi pemeriksaan dokumen, pengujian transaksi, konfirmasi dengan pihak ketiga, dan peninjauan fisik atas aset. Audit prosedur juga bertujuan untuk menilai efektivitas pengendalian internal serta mendeteksi potensi kesalahan atau kecurangan dalam penyajian laporan keuangan. Dengan prosedur yang tepat, auditor dapat memastikan bahwa informasi yang disajikan perusahaan dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan. Selanjutnya adalah pengertian risiko audit. Risiko audit adalah risiko bahwa auditor tanpa disadari memberikan opini yang tidak tepat terhadap laporan keuangan
yang sebenarnya mengandung salah saji material. Dengan kata lain, risiko audit merupakan kemungkinan auditor gagal mendeteksi kesalahan yang signifikan dalam laporan keuangan. Risiko audit terdiri atas 3 komponen utama. Yang pertama ada risiko bawaan. Risiko bawaan ini adalah risiko salah saji yang muncul dari sifat transaksi atau kondisi usaha sebelum melihat pengendalian internal. Yang kedua ada risiko pengendalian. Risiko pengendalian yaitu risiko bahwa pengendalian internal klien gagal mencegah atau menemukan salah saji. Yang ketiga ada risiko deteksi. Risiko deteksi yaitu risiko auditor tidak berhasil menemukan salah saji lewat prosedur audit. Intinya, 3 risiko ini saling terkait dan menentukan seberapa besar tingkat keyakinan yang harus dicapai auditor dalam pemeriksaan. Terakhir adalah pengertian materialitas. Materialitas adalah batas atau tingkat kesalahan yang dianggap signifikan dalam laporan keuangan. Suatu informasi dianggap material jika kelalaian atau kesalahannya dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan. Konsep materialitas mengakui bahwa tidak semua kesalahan bersifat penting, sehingga auditor harus menilai apakah salah saji yang ditemukan cukup signifikan untuk mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan. Risiko audit dan materialitas berbanding terbalik. Jika materialitas rendah, auditor harus menurunkan risiko audit, sehingga prosedurnya lebih banyak dan detail. Jika materialitas tinggi, auditor bisa menerima risiko audit lebih besar. Intinya, hubungan ini membantu auditor menyeimbangkan ketelitian efisiensi dan efektivitas audit. Terima kasih telah menyaksikan video kami hingga akhir. Semoga apa yang kami sajikan dapat dipahami dan bermanfaat. Kami dari kelompok 8 mengucapkan terima kasih atas perhatian dan waktunya. Sampai jumpa di video berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.